Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita masih rakit PC yang budgetnya kurang lebih 16 jutaan, tapi speknya beda kayak kemarin. Nah, mungkin konten yang kali ini sedikit lebih cocok untuk kaum mending yang nggak terima tentang prosesornya ketinggian, VGA-nya ketinggian, prosesor terlalu rendah, VGA-nya terlalu rendah. Intinya komponen ini mungkin bisa dikatakan lebih di tengah-tengahnya ya. Oke, tidak usah lama-lama, langsung aja gue jabarin komponen-komponen apa yang dipakai di rakitan kali ini. Untuk casing di sini pakai Aerocool Trinity Mini yang warna putih. Motherboard pakai ASRock B560M Pro 4. Prosesor pakai i5 10400F yang tray. RAM-nya pakai G-Skill Ripjaws 2x8GB. Coolernya pakai Jonesbow CS1200. NVMe di sini pakai dari WD Blue 250GB. Harddisknya pakai WD Blue juga 1TB. Graphic cardnya di sini pakai Colorful 1660 Super. Power supply-nya pakai Be Quiet yang sistem power 9500W dan tambahan 2 fan RGB. Dan total harga dari rakitan ini adalah ya. Jadi gue selalu bilang kalau rakit PC itu kasarnya fleksibel lah. Itu gimana kebutuhan kalian masing-masing dan finansial kalian masing-masing. Ada orang yang butuh prosesornya ngebut-ngebutnya, VGA ngebut-ngebutnya. Ada orang juga yang butuh prosesor tinggi banget, VGA nggak tinggi-tinggi amat juga nggak apa-apa. Ada orang yang butuh VGA tinggi, tapi prosesornya setidaknya mampu mengampu VGA-nya. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang model begini, kayak prosesor mau VGA-nya setara atau seimbang lah kasarnya. Nah, begitupun di rakitan kali ini. Di sini ini bisa dikategorikan seimbang sih, udah pakai prosesor i5, B560, RAM 2x8 dengan 1660 Super. Itu bisa dikategorikan seimbang dan bahkan menurut gue itu udah bagus banget. Bahkan kalau lu pakai 1650 Super aja itu udah mantep gitu, kasarnya kayak gitu ya teman-teman. Awalnya si owner itu gimana ya, chat ke gue kayak gini, bang gue mau rakit gue, terus gue kasih rules kan, nih ya rulesnya, baca dulu. Terus gue nanya, budgetnya berapa? Terus dia bilang, budgetnya 14-15 jutaan mas. Terus gue jabarin, kalau 14-15 juta itu nggak jauh dari i5 dan 1650 Super, gue bilang gitu. Tapi 1650 Super lagi kosong. Mau nggak? Kalau misalkan budget segitu, prosesornya ditinggiin kayak model i7 atau Mobonya Mobo Z, dan VGA-nya 1650. Dan si owner ini ngincer VGA tentunya, mungkin karena kegiatannya harus berhubungan dengan VGA yang cukup tinggi. Dia nanya kayak 1660 Super ada nggak? Gue bilang ada. Tapi kalau misalkan 1660 Super sama i5 itu bisa kena di 16 jutaan. Dan si ownernya ya wes deal. Dia lebih better ngambil i5 dan 1660 Super. Ya, dan speknya kayak gini. Jadi sebelum dapat spek kayak gini, owner itu, si pembeli dengan gua, kita tuh udah diskusi dulu gitu loh teman-teman. Jadi kayak model yang kemarin i7 RX 550 yang ramai banget katanya, bottleneck lah, mending ini, mending itu, mending ini, mending itu. Itu pun sama, sudah melalui proses diskusi. Kayak dia pengen rakit speknya i7 RX 550. Terus gue bilang, mas mau nggak yang lebih stabil kayak model i5 1660 Super gitu. Terus kata dia, enggak mas, saya mau tetap i7 RX 550 karena saya butuh prosesor dan motherboard yang tinggi banget. Oh yowes, berarti gue ngikutin si ownernya gitu loh. Dan yang ini pun sama, gue ngikutin ownernya. Si ownernya pengen i5 1660 Super, ya wes gue ngikutin. Jadi kalau rakit PC yang orderan, yang ada pesanannya, rakit PC harga sekian, itu gue ngikut pembelinya, bukan pembelinya ngikut gue. Jadi kayak, bang gue mau rakit 15 juta dong. Terus masa gue bilang, jangan 15 juta, udah 30 juta aja, kan nggak gitu temen-temen. Jadi intinya, yang rakit-rakit di gua itu ngikut si pembelinya. Saya hanya perantara lah kasarnya, atau penasihat. Oh ini spek yang ini begini. Keputusan akhirnya semua gimana si pembelinya masing-masing. Dan masih banyak yang nanya, bang beli komponennya di mana? Kok bisa dapat VGA murah? Kok bisa rakitan begitu harganya segitu? Jawabannya gue udah
sama. Gua dapetnya di Nano Komputer. Banyak yang nanya Nano Komputer di mana? Di Tokopedia. Jadi gua itu beli komponen ini ya di Tokopedia. Kalau rakitannya 1650 ke atas, pakai VG 1650 ke atas, gua pasti bundling di Nano Komputer sekarang karena harga yang murahnya ada di situ. Gua nggak tahu ya kalian dapat harga murah atau enggak. Yang jelas kalau gua rakit di Nano Komputer ya dapat harganya yang kayak kemarin-kemarin dan kayak sekarang kayak gini gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan yang non bundling kayak Athlon, Apu 3200G, 3400G, itu gue dapat dari distributor komputer. Dan masih ada yang nanya, distributor komputernya di mana? Nama tokonya apa? Lu cari aja di Tokopedia, distributor komputer itu nama tokonya. Jadi gue cuman beli komponen itu ya di Tokped gitu loh. Dan toko-toko lain pun pernah kayak model beli peripheral atau fan-fan kayak gitu. Nggak jauh dari Distriko, bukan Distriko, apa sih, Duta Mandiri Infocom, terus ada US Store. Pokoknya banyak toko lah. Kalau beli kayak ID Cooling bisa di Warung Cooler atau di SS Komputer, itu banyak banget di Tokopedia. Jadi gue beli komponen ya di Tokopedia. Ini bukan sponsor tapi memang gue beli komponen di Tokopedia. Ya wes, langsung aja kita rakit PC-nya. Oke, ini dia komponen awalnya Mobo, prosesor, RAM, cooler, SSD. Ya, prosesornya karena dia tray jadi dibungkus pakai bubble seperti ini. Ya. Ini baru apa bekas, Bang? Baru dong. Garansinya gimana? Resmi dong dari Nano. Dan khusus yang i5 Gen 10 ini dia garansinya 3 tahun ya, 3 tahun. Biasanya yang tray itu garansinya berapa? Hanya 1 tahunan rata-rata. Gue nggak ngerti ya kenapa dibedain gitu. Kenapa nggak sama-sama 3 tahun gitu? SSD sekarang ya. Mana SSD? Kita buka dari atas. Set. Masih disegel dia. Wih. NVMe kita pasang duluan karena nanti kita mau tes nyala ya guys. Sebenarnya nanti dicabut lagi. Soalnya di sebelah sini ada lubang baut. Jadi pada saat masuk ke casing harus baut dulu, baru pasang SSD. Oke. Sekarang kita ke cooler, tapi ini tutup dulu ya. Cooler Jonesbo CR1200. Iya, CR1200 untuk LGA 1200. Pasang apa namanya? Mountingnya dulu. Keluarin. Untuk masang cooler tiap prosesor beda-beda tiap cooler beda-beda ya guys ya. Ada yang dibeginiin, ada yang pakai baut, ada yang tinggal tancap. Wah, beda-beda pokoknya ya. Intinya bacalah manualnya. Baca manualnya. Nah, tuh masuk. Habis itu tinggal tancepin pakai yang hitam. Biasanya gua skip ya pemasangan apa namanya cooler gini. Nggak tahu deh ini gue skip lagi apa enggak. Harusnya sih enggak ya. Apa gue skip aja sampai nempel. Ini masih harus dilepas. Gue teh suka kadang lupa juga tuh. Udah berkali-kali masang di sini. Tapi masih baik. Buat yang nanya kenapa NVMe dipasang di bawah, karena gue pernah masang Gen 10 NVMe di atas, dia tidak kebaca. Untuk kasus motherboard yang ini ya, yang B560M Pro 4. Tapi di yang versi Z590 dia bisa di atas, dan versi ITX juga bisa di slot hyper. Entah kenapa yang ini gue pasang di atas,
tidak menyala. Oke. Muat gak ya? Mana pastanya? Set. Pasta prosesor. Oh, segitu cukup. Ambil coolernya. Ya, RAM jatuh. Kita buka. Oke. Lalu kita pasang. Apakah muat? Apakah gampang atau susah? Mari kita lihat. Ternyata rada mentok nih ya. Jadi paling gua skip dulu sampai bisa dipasang ya. Oke, sudah terpasang. Entah kenapa jadi sedikit rada susah masangnya, padahal biasanya gampang. Ini masuk ke sini. Tilep-tilep baik. Sip. Pasang armornya lagi. Saya tidak akan biarkan Anda jatuh lagi. Padahal gue naruhnya rada deket loh. Maksudnya nggak jauh-jauh. Kenapa jatuh dia? Mana sih ini lubangnya? Nah. Di tempat kalian hujan nggak? Ini Bogor itu, ini tanggal berapa ya? Awal November nih gue bikin. Ini kalian nontonnya mungkin di pertengahan November ya. Ini awal November, dari pagi hujan, sampai siang hujan. Seger sih jadinya, nggak terlalu panas-panas amat, tapi ya baik. G-Skill Rip Jaws, ini pertama kali juga nih gue pakai memori ini. Oke, tapi harusnya kalau udah pakai dari apa G-Skill sudah mantap lah. Oke, satu lagi. Tuh, oke. Sekarang mari kita buka PSU dan VGA-nya. Oke, ini dia PSU dan VGA-nya. Ini juga pertama kali gue nyoba Be Quiet System Power 9. Ini gokil loh PSU. Ini udah gue sempet unboxing ya. Tuh. Kabelnya dan power supply ini kenapa gue bilang gokil? Karena dia kabelnya braided. Jadi lu nggak perlu ribet-ribet pakai kabel tis lagi untuk ngerapihin ini kabel-kabel power supply. Ini kabelnya kuat, braided gitu loh. Harusnya udah jos abis lah ini power supply. Udah tidak ada obat, sudah mantap pokoknya ya. Oke, PSU kita tutup lagi. Rapihin dong biar tidak riuh nanti. Lihat PSU-nya mantep. Selanjutnya VGA 1660 Super Day Colorful. Ini udah lama banget gua nggak nyentuh merek Colorful ya. Dan VGA dari Colorful ini gue bisa bilang VGA yang mantep banget lah, powerful. Namanya juga Colorful, dia powerful, dia mantap pokoknya ya. Sip tuh, dan dia sudah ada backplate-nya untuk 1660 Super tuh gokil. Sip. Guys teman-teman, sekarang mari kita lakukan tes nyalanya di meja testing. Oke. Semua sudah tercolok. Ya, kabel-kabel 24 pin, 8 pin, 8 pin VGA, USB 3, USB 2, power, PSU semua udah nyolok, layar udah siap nyala, dan bismillahirrahmanirrahim menyala, door. Oke, PC menyala. Masuk ke BIOS, mantap. Kita cek. i5 10400F di Mobo B560, RAM 2x8 3200 mHz, NVMe terbaca. Sudah mantap ya pokoknya ya. CPU temperatur juga 30 derajatan dingin, mantap. Sip, beres ini
saya mau install Windows dulu. Beres install Windows, kita masukin power supply-nya ke dalam casing. Mantap. Oke, install Windows sudah kelar saya lakukan ya. Ini juga udah gua rapihin casingnya ya tuh. Gua udah pasang back panel dan tadi gua sempetin untuk masang hard disk ini duluan biar nggak paci gitu ya, biar tidak riweh. Jadi sekarang gua mau masukin power supply sama hard disk duluan ya. Oke. Sekarang kita baut dulu ini power supply-nya biar enak nah. Oke. Be Quiet terakhir gua masang itu di apa ya? Di cooler kalau nggak salah, yang pure rock. Itu pun gue inget banget pas lagi bantu upgrade PC punya temen gua. Pas banget lagi make 1660 Super juga. Itu kapan ya videonya ya? Tahun lalu gitu. Yang PC-nya berdebu banget. Tadinya gua itu tipe orang yang tidak mau nerima upgrade karena kotor gitu loh. Karena debu itu ngap coy kalau udah bikin asma, jadi riweuh. Makanya saya tadinya skip itu apa namanya? Upgrade PC karena waktu itu yang minta temen gue, temen sekelas gue waktu SMA. Jadi ya yowes, saya ambil. Kalau bukan temen mah saya tidak akan mau. Kalau bukan temen SMA maksudnya ya. Oke, ini gue masukin SATA powernya. Untuk SATA apa namanya, SATA yang ke motherboard nanti dulu, karena gue harus masang ke motherboard dulu ya. Ini apaan sih kok susah banget. Gue harus masukin ke motherboard dulu karena kalau nggak ke motherboard nanti nyangkut. Nah, oke. Ini ada apaan sih, rame banget kayaknya di bawah sampai nyangkut gini. Nah, oke lah ya, ini anggap aja udah dibaut. Beres ini kita akan masang motherboard yang ono ke dalam casing, oke? Oke, motherboard sudah masuk ya, NVMe juga udah. Tadinya kabel SATA mau gua pasang di bawah sini seperti biasa, ternyata ini nggak muat, jadi kita lewat sini aja. Dan di sini yang muat. Kadang soalnya ada beberapa casing yang pakai motherboard ini bagian sininya tidak muat, malah muat di sini. Jadi untuk kabel SATA-nya fleksibel ya, mau dicolok di sini bebas, pokoknya nggak ada aturannya. Terus tadi gue juga nyolok 8 pin tentunya ya. Sekarang saya mau pasang 2 fan RGB di bagian atas dulu, oke? Mari kita baut. Dua buah fan atas sudah masuk. Mari sekarang kita colok-colokan semua kabelnya beserta kabel manajemennya, oke? Kabel manajemen sudah ya, udah rapih banget ini tuh. Masuk ke sini, ini ke sini, ke sini. Dan dari depan harusnya sih tidak kelihatan berantakan ya. Oh, rapih kan? Oke. Sekarang komponen terakhir yaitu si VGA alias graphic card ya. BTW di sini gua udah buka yang bagian sampingnya. Nih yang bagian ini udah gua buka ya.
biar gampang, karena kalau dibukanya terakhir nanti bisa bentrok sama motherboard, malah Anda yang makin repot gitu coy. Ini kita pasang, pastiin masuk. Sip, udah ada bunyi klotok. Sekarang ini mau gua baut dulu. Beres kita baut, langsung saja kita testing. Nyala. Buat ngebaut VGA mah gampang lah, cuma di sebelah sini doang. Oke, sampai tinggal colok kabelnya, cus gitu, nggak perlu gua latihan ya. Oke, mari kita tes. Nyala. Oke, ini dia PC-nya sudah siap kita testing. Semua udah colok ya. Mouse, keyboard, WiFi, USB, HDMI ke ke VGA, power supply udah, monitor udah, dan tentu aja colokannya yang ada on off-nya, stop kontaknya ada on off-nya. Kemarin juga yang nanya, "Bang, emang kalau PC wajib pakai WiFi USB kayak gini apa?" Enggak, bro, bebas. Kalau lu mau pakai WiFi USB kayak gini, boleh. Kalau misalkan motherboard lu udah ada WiFi, nggak pakai gini juga boleh. Kalau lu mau pasang M.2 WiFi ke motherboard, boleh. Mau pakai kabel LAN juga boleh. Bebas pokoknya untuk pengaturan internetnya ya. Dan ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Done. Sip. Mantap. Sudah menyala. Masuk. Kita lihat bootingnya. Ding 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 ding. Sup, cepat ya. Oke teman-teman, habis ini seperti biasa akan ada preview PC beserta testingnya. Oke, mantap.